Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Di video ini mari kita bahas smartphone gaming terbaru dari Asus. Ini adalah Asus ROG Phone 5s atau biasa gue sebut ROG Phone 5s. Langsung aja ya, seperti biasa mari kita bumper simple dulu. Let's go! Oke, baik. Sebelum kita bahas, gue mau ingetin nih, kalian juga bisa nonton review ROG Phone 5 di channel Rizwan Zone ini. Siapa tahu buat jadi perbandingan sebelum kalian beli ROG Phone 5s ini. Oke, baik. Secara looks, ROG Phone 5s ini tuh sama seperti ROG Phone 5 yang sebelumnya sudah pernah kita review. Mulai dari bodi belakang, kemudian bagian kanannya, kemudian bagian atasnya, bagian kirinya, dan bagian bawah yang masih ada port jack audio 3,5 mm. Sampai bagian depannya juga sama dengan ROG Phone 5. Sedikit perbedaan hadir dari ketebalan HP ini. Kalau ROG Phone 5 10,3 mm untuk tebalnya, nah si ROG Phone 5s ini tuh punya ketebalan 9,9 mm. Dan masih sama ya, untuk kualitas speakernya ini tuh jujur gue suka banget. Gue masih suka dengan kualitas audio speaker dari ROG Phone ya. Ini tuh speakernya tuh ada di bagian depan dua-duanya, jadi suaranya tuh berasa banget bassnya, detailnya berasa jernih dan keras. Oke, kemudian untuk spek layarnya ini tuh berukuran 6,78 inci dengan rasionya ini tuh 20,4 berbanding 9 dan sudah 144 Hz dengan respon time-nya itu 1 milisecond. Sudah menggunakan panel AMOLED, kemudian sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus serta sudah Delta E kurang dari 1 yang mana biasanya standarisasi bagus tuh Delta E kurang dari 2. Jadi ini tuh sudah bagus banget ya. Untuk kualitasnya jelas ya, layarnya ini tuh sudah sangat amat bagus. Warna yang dihasilkannya tuh bikin nyaman di mata dengan akurasi yang tinggi. Digunakan untuk konten hiburan ya seperti main game ataupun nonton film. Layarnya ini tuh bisa memberikan experience yang bikin kita tuh betah ya lama-lama di depan layarnya ini. Ditambah lagi nih, experience audio yang dihasilkan speakernya ini tuh asli bikin paket lengkap hiburan di HP ini ya. Jadi jauh lebih imersif. Oke, langsung aja mari kita bahas yang bikin HP ini tuh beda dengan generasi sebelumnya, yaitu chipset yang digunakan. Jadi HP ini tuh menggunakan Snapdragon 888 plus 5G ya, 88 plus 5G dengan RAM-nya ini tuh 8 GB, kemudian ROM-nya ini tuh 128 GB, masih menggunakan Android 11, sudah ada NFC-nya juga tentunya. Baterainya ini tuh 6000 mAh yang sudah support dengan quick charge 65 watt. Dan untuk varian yang gua pakai ini tuh harganya tuh Rp9.999.000. Nah, buat kalian nih yang menilai smartphone dari skor Antutu, HP ini tuh bisa jadi pilihan terbaik buat kalian beli. Untuk skornya ini tuh mencapai 800 ribuan dengan Geekbench 1166 untuk single core dan 3500-an untuk multi core. Nah, langsung aja nih, gua coba nih mainkan game PUBG dan settingannya ini tuh gua set di kualitas mood 90 fps yang hasilnya tuh sangat amat nyaman banget. Grafisnya tuh bagus dan gak ada yang namanya stutter, nge-lag ataupun frame drop. Untuk sebuah smartphone yang punya performa yang kenceng banget, asli deh kita bakal dimanjain banget ya dalam hal bermain game. Selain responsif, imersif, lainnya juga sangat nyaman banget ketika jari menempel dan digerakkan di permukaan. Gak ketinggalan nih, gue juga coba gunakan Air Trigger generasi kelimanya ini yang sangat ngebantu kita dalam bermain game. Responnya tuh cepat dan cukup sensitif. Selain itu, efek getarannya juga menurut gue sudah cukup lumayan banget ya untuk memberikan experience berbeda ketika kita bermain game. Terus gue juga coba nih bermain game Genshin Impact yang mana ya kita tahu game ini tuh cukup berat banget ya. Dan gue set di grafis paling tinggi nih di 60 fps dan hasilnya tuh tentu game bisa dijalankan dengan sangat lancar tanpa kendala. Ya pokoknya nih selama gue pakai ya, jadi intinya ya main game apapun itu sejauh ini ya di HP ini tuh sudah sangat lancar banget. Jadi jelas HP ini tuh emang untuk gamers. Cuman memang nih kurangnya, nggak tahu kenapa nih HP ini tuh cukup gampang panas. Yang paling berasa tuh memang di bagian framingnya ini ya, cukup berasa panas. Dan yang paling berasa panasnya tuh menurut gue pas download data dari Genshin Impact. Jadi ketika gue coba bermain game PUBG satu match itu udah kerasa panasnya juga.
juga, tapi lebih panas lagi kalau ngedownload data dari Genshin Impact. Entah kenapa ya, panas banget asli. Cuman nih, perlu gua ingetin lagi nih ya, namanya juga HP dengan performa kenceng ya. Panas-panas mah ya wajar lah ya, asalkan gamenya tuh tetap stabil dan bisa dijalankan dengan baik. Dan selama gua coba nih, walaupun panas, tapi tetap nggak ada yang namanya frame drop, stutter, ataupun nge-lag. Pokoknya game bisa dijalankan dengan sangat baik. Tapi ini menariknya nih, buat kalian yang beli HP ini ataupun pre-order HP ini tuh ya, nanti itu kalian bakalan dikasih gratis Aero Active Cooler yang bisa menurunkan suhu dari HP ini tuh ketika kita gunakan untuk bermain game. Nah, seperti biasa nih, ROG Phone itu tuh ada yang namanya Armoury Crate ya, yang mana di aplikasinya tuh kita bisa mengatur banyak hal. Selain kita tahu kondisi CPU, GPU, dan suhu smartphone, kita juga bisa mengatur mode mulai dari X Mode, Dynamic, Ultra Durable, dan Advanced. Selain itu, kita juga bisa mengatur sistem lighting, fan speed, game genie, air trigger, dan lainnya. Nah, gak cuma soal performa, HP ini juga punya kamera dengan kualitas yang menurut gua sudah bagus. Jadi ya bisa gua bilang jelek enggak, bagus banget enggak, jadi ya pokoknya bagus lah ya gitu ya. Untuk speknya ini tuh 64 megapiksel untuk kamera utamanya, kemudian 13 megapiksel untuk ultra wide, dan 5 megapiksel untuk makro kamera. Kemudian untuk selfie kameranya ini tuh 24 megapiksel. Untuk kualitas videonya nih, kamera belakangnya ini tuh bisa mentok di 8K ya, atau 8K di 30 frame per second, ataupun 4K di 60 frame per second. Sementara kamera depannya itu bisa mentok di 1080 pixel di 60 frame per second. Nah, untuk kualitas kameranya teman-teman bisa nilai sendiri saja ya. Cuma memang sih untuk kualitas kameranya tuh buat gua pribadi selama gua menggunakan HP Asus ya karakternya tuh memang Asus banget sih kayak begini ya. Kadang-kadang memang kulit skin tone-nya tuh ya, kulit muka gua skin tone-nya tuh kadang-kadang agak aneh, kadang-kadang natural, kadang-kadang agak pucat kayak gitu ya. Tapi teman-teman bisa nilai sendiri gimana kualitas foto dan video dari ROG Phone 5S ini. Tapi ingat ya, ini adalah HP gaming.
Oke, sip, agak lama ya fokusnya ya. Oke, sip. Ini malah lama fokusnya nih, ngeloknya ya. Oke, baik, kesimpulannya. Nah, untuk sebuah smartphone gaming di harga 10 juta ya, 10 juta kurang 1000. Menurut gua dia tuh memang punya performa yang sangat ngebut banget. Walaupun memang berasa cukup panas, tapi buat gua pribadi ya masih sangat worth it buat dibeli. Karena apa? Karena walaupun panas tetap performanya tuh tetap dijaga, dan memang HP ini tuh tidak di lock-lock ya. Jadi intinya nggak ada yang dikunci, pokoknya ini performanya dilepas aja, makanya dia punya performa yang bagus. Overall, kalau misalnya kalian menggunakan HP ini dengan kelengkapan aksesorisnya nih, seperti misalnya Active Aero Cooler itu ya, Aero Active Cooler itu, maka HP ini tuh sudah sangat-sangat amat nyaman banget buat digunakan untuk bermain game. Untuk lebih detailnya, gue pengen tahu nih. Nah, di kesimpulan kali ini gue pengen tahu nih, sekali lagi ya, gue pengen tahu pendapat kalian soal HP ini. Langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Nah, semoga bermanfaat untuk videonya kali ini. Gue pamit dan bye.